Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadah Fitriah, ZA, mahasiswa S3 PBI UNS Solo. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang evaluasi psikomotorik sebagai tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran di bawah bimbingan dosen Profesor Dr. Sumarwati MPD. Seperti yang kita ketahui, taksonomi Bloom adalah memiliki 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi psikomotorik atau penilaian terkait dengan psikomotorik. Izin saya share screen. Di sini kita berangkat dari pengertian psikomotorik. Sebenarnya psikomotorik tulisan ini mencoba menguraikan tentang evaluasi psikomotorik yang merupakan ranah terakhir taksonomi Bloom. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajaran psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari belajar kognitif, memahami sesuatu, dan dari hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan perilaku. Ranah psikomotorik adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya terkait dengan gerakan-gerakan atau psikomotorik. Nah, di sini Sudaryanto juga mengatakan bahwa ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu itu adalah evaluasi atau penilaian psikomotorik. Dasar-dasar penilaian psikomotorik, pertama ada perencanaan tugas. Nah, dasar-dasar penilaian psikomotorik ini, pertama perencanaan tugas dibagi menjadi 7, yaitu pertama, seorang guru memberikan tugas harus sesuai dengan konteks yang jelas dan menuntut siswa untuk berpikir tinggi. Yang kedua, tugas diidentifikasi dari konteks komunikasi yang nyata dan bermakna bagi siswa. Ketiga, guru harus mempertimbangkan cara mengatasi keragaman siswa. Artinya keragaman di siswa di sini adalah bahwa ada siswa misalnya kecenderungan untuk dominan di ranah kognitif, ada siswa yang dominan di ranah afektif, atau ada siswa memang dominan di psikomotorik. Maka guru harus lebih bijak dalam menentukan atau mengatasi keragaman siswa tersebut. Yang keempat, tugas tidak bersifat mengancam. Jadi guru juga harus bagaimana membuat instruksi-instruksi atau kriteria-kriteria yang diberikan ketika tes psikomotorik itu dibuat jangan bersifat mengancam. Lalu kelima, tugas dirancang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Yang keenam, tugas dirancang sama semua siswa dan dengan waktu yang memadai. Waktu yang memadai di sini guru juga harus memperhatikan jam pelajaran. Kenapa? Ketika guru menugaskan memakai evaluasi psikomotorik, maka guru juga harus melihat apakah waktu ini cukup untuk menilai, misalnya dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Dalam kesempatan ini sebenarnya saya mencoba melihat psikomotorik dalam membaca puisi. Nah, ketika guru ingin menilai misalnya dalam satu kelas 30 siswa, apakah rentang waktu yang dibutuhkan untuk menilai siswa dengan alat tes yang dipersiapkan itu cukup waktunya sampai habis waktu lalu siswa ternilai semuanya. Nah, di sini penekanannya harus waktu yang memadai. Lalu tugas dapat dipecahkan siswa dengan berbagai cara. Jadi siswa juga punya kesempatan eh, membuat apa ya kolaborasi atau membuat keragaman atau keunikan setiap siswa. Misalnya ketika dia membaca puisi
dengan gaya yang berbeda, dia tidak ingin sama dengan teman yang lain, dia bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan dia. Nah, yang kedua adalah dasar-dasar penilaian psikomotorik adalah penentuan kriteria. Kriteria mengandung indikator yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dua, kriteria didefinisikan secara jelas. Misal kalau, ayo anak-anak, kesempatan ini ibu akan menilai tentang pembacaan puisi. Nah, maka yang akan ibu nilai misal vokal, mulai dari ekspresi bahasanya. Nah, itu harus dijelaskan di awal, ya. Kriteria didefinisikan secara jelas. Lalu tiga, kriteria dan indikator disepakati bersama antara guru dan siswa. Contoh penerapan kriteria dibahas bersama oleh siswa dan guru. Terdapat ukuran level tingkatan yang jelas. Seluruh aspek yang penting dalam suatu kompetensi tercakup dalam kriteria. Dasar penilaian yang ketiga adalah peran siswa dalam penentuan kriteria. Di sini ada dibagi 5 kriteria diberitahukan kepada siswa dan didiskusikan. Jadi tidak boleh guru semena-mena menentukan kriteria sendiri, tapi yang baik adalah guru juga bisa mendiskusikan dengan siswa kira-kira kriteria mana yang akan dicapai agar semua kelas merasa tidak dirugikan. Yang kedua, siswa diberi kebebasan untuk menambah dan mengurangi kriteria. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan berlatih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang keempat, siswa perlu memiliki pengetahuan keterampilan pendahuluan. Jadi gini, ketika saya mengambil penilaian puisi misalnya, pembacaan puisi, tapi sebelumnya saya tidak pernah mengajarkan bagaimana membaca puisi yang baik. Itu juga tidak adil. Artinya bahwa siswa perlu memiliki pengetahuan atau keterampilan pendahuluan. Jadi sebelum kita menilai siswa membaca puisi, kita harus mengajarkan dulu bagaimana cara membaca puisi yang baik. Nah, yang kelima, siswa perlu menilai pekerjaannya sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi ketika siswa selesai membaca puisi, itu siswa bisa menilai sendiri, oh tadi kayaknya saya gerakannya salah, oh tadi kayaknya dia bisa langsung observasi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri bagus atau tidaknya, tepat atau tidak tepatnya. Nanti disesuaikan dengan penilaian dari gurunya. Yang keempat adalah dasar penilaian psikomotorik itu adalah pelaporan hasil. Pelaporan hasilnya ada 4 poin. Pertama, laporan perlu dilengkapi dengan bukti-bukti. Jadi tidak bisa guru, oh kamu bagus, buktinya mana? Oh kamu jelek, buktinya mana? Maka di situ perlunya nanti ada guru membuat skor atau membuat rubrik untuk penilaian psikomotorik. Nah, kedua, laporan berupa balikan bersifat deskriptif dan spesifik sesuai dengan kompetensi. Jadi bersifat deskriptif, guru juga memberikan saran berbentuk deskriptif ya. Lalu yang ketiga adalah laporan bermakna bagi siswa. Jadi ketika selesai si siswa misal membacakan puisi, guru memberikan masukan atau penilaian yang sifatnya membangun siswa itu untuk terus supaya aktif dan motivasi untuk baca kembali puisi. Bukan ketika memberikan laporan, siswa menjadi, saya malas, nggak mau baca puisi lagi misalnya. Nah itu jangan sampai hal terjadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini Damayanti mengatakan mengemukakan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penilaian psikomotorik. Pertama, misalnya harus diperhatikan identifikasi semua aspek yang dinilai. Jadi kita identifikasi dulu, kita mau menilai pembacaan puisi, oh kira-kira yang akan saya nilai vokalnya, ketetapan pembacaan, ketetapan bahasa atau kata-kata yang dipakai, lalu bagaimana gerak-geriknya, deklamasinya. Nah, itu langkah awal, identifikasi semua aspek kemampuan yang akan dinilai. Lalu kedua, tuliskan semua rincian kriteria sebagai deskriptor kemampuan. Jadi harus disebutkan indikator-indikator, dideskripsikan apa yang akan kita nilai. Lalu urutkan kemampuan yang akan dinilai berdasarkan urutan aspek yang akan diamati. Nah, ini di sini kita coba membuat bentuk instrumennya, yaitu ada 2, ada daftar checklist atau dengan skala rentang.
Nah, skala rentang, di sini kita misalnya memakai model skala. Model skala, kita tadi sudah mengurutkan ya, ekspresi fisik, lalu ada vokal, misalnya kita ingin membuat urutan-urutan seperti itu. Nanti di sini ada pemahaman, penghayatan. Ini saya contohkan di sini mungkin hanya dua. Lalu ada penampilan. Nah, di sini ada skor di sampingnya ya yang bisa dilihat skornya. Sebentar, ini mungkin saya turunkan. Nah, di sini ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Skala nilainya di situ. Lalu misalnya ketika dia bisa berdiri tegak, melihat atau mengubah ekspresi wajah sesuai dengan kebutuhan, lalu kejelasan pengucapan setiap kata, pengaturan nada sesuai dengan isi puisi. Nanti di sini ada eh, skalanya bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti bisa guru langsung menceklis lalu bisa skornya langsung dijumlahkan di bawah gitu ya. Nah, model yang kedua adalah ini model skala, lalu yang ketiga yang kedua adalah model checklist. Bentar. Model checklist biasanya hanya ada kolom deskriptor, lalu di sininya ada checklistnya. Artinya guru hanya menceklis, jadi nilainya 1, 0. Kalau guru menceklis nilainya 1, kalau tidak ada checklistnya tandanya dia nilainya 0 atau tidak ada nilainya. Maka ketika selesai jumlah checklistnya, itu dia nanti guru hanya menghitung berapa yang checklist yang kita berapa indikator atau deskriptor yang kita checklist. Nah, misalnya di sini ada ekspresi fisik. Ekspresi fisik misalnya kalau kita checklist, oh seluruh gerakan sangat sesuai dengan isi puisi, kita checklist. Lalu oh vokal, pengucapan kata dengan puisi sangat tepat, kita checklist. Lalu pemahaman juga begitu, pemahaman, oh dia pemahamannya dapat memaknai puisi dengan penjiwaan yang sangat baik. Kita checklist, lu dapat memaknai puisi dengan penjiwaan yang cukup. Kita tinggal memilih di situ cukup, sangat baik, penjiwaannya baik, cukup, dan tidak baik. Artinya bahwa nanti guru hanya menceklis di kolom-kolom yang telah disediakan. Untuk selanjutnya adalah gabungan antara skala model skala membaca puisi dengan model checklist. Jadi dua-duanya kita kasih, ada juga skala nilai dan juga ada checklist untuk menguatkan supaya guru memberikan nilai lebih lebih objektif. Itu saja mungkin ulasan dari saya tentang penilaian psikomotor. Untuk selanjutnya mungkin bisa diulang-ulang. Saya mohon maaf apabila materinya tidak cukup memuaskan atau kurang dari cukup, tapi saya berharap materi ini bisa membantu para pembaca atau melihat bagaimana cara memberikan evaluasi psikomotorik dengan baik. Saya akhiri penyampaian saya ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.